Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Syidayanti dengan NIM 05165336. Dan ini akan mengerjakan tugas 3 pemrograman web dengan menggunakan JavaScript Framework, VJS, dengan konsep view komponen dan template untuk pengembangan antar muka dan alur interaktif. Buat bahan aja sih, oke. Lanjut kita ke sini. Nah, di directory sumber source-nya ini ada image. Ada aset. Buat menyimpan aset visual pendukung halaman meliputi subfolder gambar image, logo, terus file global CSS dan main CSS. Terus komponen, berisi komponen kecil berskala modular yang dapat digunakan kembali di berbagai halaman seperti my navbar, hello world, welcome, welcome item, serta subfolder khusus icon. Terus JSON berperan sebagai penyedia data lokal untuk database. Isi bahan berkas data bahan ajar, dummy sesuai yang diberikan, dan user JSON-nya. Terus router. Berisi file index.js yang mengonfigurasi view router. Staf ini mengatur sistem navigasi halaman secara dummy sehingga aplikasi bertindak sebagai single page application tanpa perlu reload halaman web. Terus views. Folder menampung komponen halaman utama. Sini login view, halaman autentikasi, masuk. Dashboard, halaman utama. Stock view-nya pengelolaan dan monitoring tabel stok bahan ajar UT. Terus tracking view-nya buat bacakan. Nah, untuk directory root-nya, di sini ada index HTML. Berfungsi sebagai wadah tunggal tempat aplikasi view akan dimount dan dirender oleh browser. File config.js, berkas kompiler utama untuk mengatur jalannya build tool file, termasuk plugin, pendukung Vue3. Terus package JSON dan package logs.json, manifest proyek npm yang mencatat seluruh dependensi pihak ketiga serta script eksekusi proyek. Terus JS config JSON, berkas konfigurasi untuk membantu compiler JavaScript dalam mengenali path alias dalam editor code. Terus slin config, berkas konfigurasi kontrol kualitas kode printer dan penata format code otomatis yang buat menjaga kerapian serta standarisasi penulisan kode program. Node modul ini isinya folder otomatis yang menampung seluruh pustaka dependensi JavaScript yang install melalui npm. Terus public dan disk. Folder publik digunakan untuk menyimpan aset statis global, sedangkan disk berisi hasil kompilasi akhir aplikasi yang siap didistribusikan ke deploy. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi. Buka terminal, sini npm run dev. Sini udah ready dengan localhost-nya 5172. Jadi langsung saja lanjut ke eksternal. Nah, di sini sudah ada halaman login, fermentasi antarmuka dan validasi sistem. Aplikasi digunakan menggunakan komponen my navbar view yang terintegrasi dengan view router di folder source router untuk berpindah halaman secara dinamis tanpa perlu melakukan reload pada browser. Nah, sini kita dulu masuk admin. Nah, di sini login berhasil. Nah, ini halaman dashboardnya. Terus kita langsung masuk ke informasi stok bahan ajar. Nah, di sini kita terus list rendering dan display indikator 2 dan 6. Data yang bersumber dari JSON. Data bahan ajar JSON diimport ke dalam komponen dan dirender secara dinamis menjadi baris tabel menggunakan direktif import. Output data ditampilkan secara presisi menggunakan sintak message atau direktif fictep. Terus formatting teksnya karena Vue3 tidak lagi mengandung filter lokal, pemformatan teks dialihkan menggunakan fungsi metode atau objek terhitung. Kolom harga otomatis ditambahkan unit mata uang rupiah (Rp). Sedangkan kolom jumlah stok quantity Y safety stock otomatis dilengkapi dengan satuan. Nah, sini kan statusnya di kontrak akuntansi menipis. Coba kita bikin. Nah, data berhasil diperbarui. Dan statusnya jadi hijau. Status aman hijau. Berarti ini safety. Kalau orange, status menipis. Kalau statusnya kosong, nah, ini kosong, datanya merah. Ini ada. Oh, ini catat. Tooltip interaktif build catatan, informasi tambahan dari build catatan HTML. Jika menggunakan direktif di HTML yang bisa menggunakan event mouse over atau mouse enter pada kolom status untuk menunjukkan jendela preview kecil tooltip secara real time.
Grup filter, komputasi dan depend option, logika penyaringan data UT daerah. Nah, di sini kan informasi stok bahan ajarnya ada filter semua PBBJ, satu kategori berdasarkan sesama riset filter. Nah, kita pilih yang Jakarta, ada kategori yang wajib, urut. Nah, kalau kita mau riset filternya, ini dia kembali ke ininya. Logika penyaringan data UT, UPBJJ list, dan kategori mata kuliah. Proses dalam compute property mekanisme depend option diterapkan dengan direktif VIF, di mana elemen pilihan filter kategori baru akan dirender oleh review setelah pengguna menentukan pilihan pada filter UT daerah terlebih dahulu. Operasi data CRUD dan keyword event. Memanfaatkan formulir dua arah two-way data binding di model. Eksekusi penyimpanan data diikat pada event keyboard. Proses delay dipicu oleh event handler sebelum data dikeluarkan dari array, yang memicu panggilan reference model konfirmasi untuk meminta persetujuan pengguna guna menjaga keamanan data. Ini tadi login logiknya. Stok view, ini data bahan ajar, PBJ list, stok data, kategori list, stok, terus filter stage, PBJ, kategori, safety, terus compute property, ini tadi, mekanisme depend option yang diterapkan direktif. Dengan elemen pilihan filter kategori baru akan dirender setelah view, menentukan filter. Nah, kita tadi, kita pilih apa, ininya, nah, ini kan, ini terus fungsi reset filter nih, terus tambahan item, kalau kita mau nambah item, terus edit item, delete item. Deteksi rute pada view DevTools. Nah, tadi yang di, nah, ini view DevTools-nya mendeteksi komponen aktif secara real time. Sorotan warna hijau pada director root dengan status root login. Membuktikan bahwa sistem routing berbasis view berhasil memetakan posisi halaman aktif pengguna. DevTools ini mempermudah pelacakan status komponen internal saat proses migrasi berjalan. Kita ke tracking DO-nya. Kalau ini berfungsi melakukan pencarian, penambahan, membacakan status logistik DO, delivery order. Pencarian interaktifnya, fasilitas pencarian data berdasarkan parameter nomor DO atau NIM, digunakan oleh event handler @keyup enter untuk mengeksekusi pencarian serta tombol keyup escape SCSC untuk mereset data kunci secara instan. Nah, ini kan dia udah otomatis nih. Dia kan DO 2025 0101. Nah, ini berarti selanjutnya dia DO 2026 02 udah otomatis. Nah, di sini ada masukannya. Selisih ini pesanan ini. Tanggal kafenya. Ini oke. Pilih express. Nah, ini udah ada harganya. Coba kita tambah DO. Itu berhasil disimpan nomor DO. Oke. Detail paket dinamis. Menggunakan form select yang terikat dengan P-model. Jika pengguna memilih paket tertentu, informasi rinci mengenai isi paket dari objek array data langsung ditampilkan di bawah form melalui pengkondisian direktif PIF. Terus log progress logistik berbasis waktu. Riwayat progres pengiriman catatan parameter waktu secara otomatis menggunakan metode local string. Sedangkan deskripsi rincian progres diikat dari input pengguna. Ini detailnya. Super. Struktur penjelasan penting supaya tidak ada aplikasi. Struktur komponen dan template mengubah kode JavaScript biasa menjadi modular dengan memecah halaman menjadi berkas komponen tunggal single file komponen seperti stock view, tracking view agar kode aplikasi rapi dan terorganisasi. Terus menampilkan informasi teks secara dinamis pada tabel bahan penggunaan sintak stage. Ini yang awal juga. Atau direktif teks. Logik kondisional. Mengatur warna indikator status ketersediaan barang otomatis. Nah, ini tadi stok bahan ajar. Kalau hijau, safety.
kuning nipis, terus kalau ini kosong. Data binding dan pengolahan data di modelnya. Oh ya tadi tracking, dia langsung sinkron gitu. Complete. Akan proses. Oh tadi ada saja. Terus voucher. Hmm. Voucher. Sini voucher. Voucher update. Memasang fungsi pemantau yang bekerja otomatis seperti pembersihan form filter kategori secara instan begitu pilihan filter UT daerah diubah dikosongkan oleh admin. Akan diubah gitu. New voucher. Terus pengulangan array menggunakan looping untuk merender seluruh daftar isi secara otomatis menjadi baris-baris tabel atau menggunakan perintah pivot. Schematicsnya mengubah visualisasi data angka mentah dari JSON menjadi lebih rapi pada tabel. Saya menambahkan dari mata uang. Ya. Terus yang terakhir, analisis perbedaan struktur komponen Vue 3, SFC, dan JavaScript native. Pendekatan Vue 3 single file komponen, kemudian antar muka web wajib dibungkus dalam blok khusus bernama template. Di dalam template, seluruh elemen custom diproses secara internal oleh compiler file menjadi tampilan reaktif. Kelebihannya elemen visual, HTML, logika, dan gaya dapat disesuaikan secara rapi dalam berkas Vue yang modular. Terus pendekatan JavaScript native, tugas 1 dan 2. Pas ini tidak mengenal struktur komponen .view. Kode ditulis ulang menggunakan tag HTML standar seperti div, nav, table. Secara manual di dalam file dokumen index HTML. Pemisahan file HTML, JS, dan CSS dilakukan secara terpisah sehingga manipulasi datanya menggunakan perintah DOM manual yang lebih panjang dan kaku. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.